Selamat pagi adik-adik semua. Halo, gimana kabarnya nih? Boleh on cam loh yang belum on cam biar kita semua bisa saling lihat satu sama lain nih muka-mukanya, muka-muka ceria pagi ini karena kita mau sekolah minggu ya kan. Nah, sebelum kita mulai kita mau nyanyi satu lagu. Kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Bentar ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, Ini nggak ada biarlah suaranya ya, nama Tuhan dipuji. Suaranya nggak masuk kah? Yang lagunya? Suaranya Cinia masuk, tapi lagunya nggak ada musiknya. Atau memang begitu? Oh, ada harusnya, Ci. Tunggu. Oh iya. Ini di handphoneku doang atau handphone adik-adik juga begitu? Di aku masuk sama. suaranya Cinia aja. Oh sama, oke. Oke. Tunggu ya. Dicoba lagi ya, nggak apa-apa. Karena adik-adik di sini sabar semuanya. Mantap, mantap. Tapi nggak sabar kalau mau muji Tuhan ya. Ada Jeva juga. Selamat datang. Tes, suaraku masuk ya? Masuk. Kalau sekarang musiknya Nah, ini baru. Mantap. masuk, oke, mantap. Kita ulang ya teman-teman lagunya dari awal. Maaf ya ada kesalahan teknis sepertinya. Oke, yuk kita nyanyi Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke. Tadi kita belum berdoa ya teman-teman. Kita mau berdoa dulu sebelum kita lanjut lagi ke sekolah minggu kita hari ini. Apakah ada yang mau memimpin doa?
Hayo, hayo. Apakah ada yang mau mengajukan diri? Hayo, hayo. Cecil mau pimpin doa? Belum ya? Enggak, oke. Enggak apa-apa. Yang lain apakah ada yang memimpin doa? Sini Kalau aja nggak deh ada, langsung. Heeh. oke. Ya udah nggak Nanti apa-apa. mungkin Kita adik-adik nanti doa lanjut. penutup kali. Ya. Iya, oke. Nanti doa penutup boleh adik-adik ya. Nanti sekarang buat doa pembuka aku pimpin dulu, oke? Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini untuk bersekolah minggu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami bisa bertemu dan bisa melihat wajah-wajah teman-teman kami walaupun masih lewat Zoom, masih lewat online Tuhan, tapi kami tetap bersyukur Tuhan. Sebentar lagi kami akan meneruskan sekolah minggu kami Tuhan, berkati agar sekolah minggu kami bisa berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan juga berkati untuk Ciripka yang akan membawakan cerita firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita mau lanjut, kita mau nyanyi lagu selanjutnya. Kita mau nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mantap, mantap. Oke deh. Sebelum kita lanjut, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Ciripka, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Kita mau nyanyi lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Ini lagunya kayaknya lumayan lama ya, kita nggak nyanyiin gitu. Tapi semoga masih ingat semua ya lagunya, jadi kita bisa nyanyi sama-sama. Oke? Yuk kita nyanyi Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah
Oke deh, aku serahkan kepada Ciripka. Terima kasih Cinia buat memimpin pujian hari ini ya. Nah, adik-adik, boleh yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa dulu ya. Nggak apa-apa, ini Ciripka pimpin aja ya. Yuk, sikap doanya mana nih adik-adik? Coba yang lagi belum fokus mungkin. Udah, sikap doa yang baik ya semuanya ya. Walaupun Ciripka nggak bisa lihat muka kalian semua. Nggak semuanya maksudnya ya, nggak apa-apa. Yuk kita doa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang cerah ini ya. Terima kasih juga buat tidur yang nyenyak semalam. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati supaya koneksi internet lancar dan supaya kami bisa mengaplikasikannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Nah, adik-adik aku udah lihat mukanya Cecil. Ya, aku juga udah bisa lihat Jefta. Lalu ada kakak ya. Nah, kalau yang lain mana nih mukanya? Mana nih? Marco sama Ferin, aku belum lihat nih. Ya, Cici Ibel, boleh dibantu sharing screen? Jadi kita bisa mulai mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita siap. Aduh, cakep nih ya. Udah dibantu edit nih sama Cici Ibel. Yuk, kita next. Selamat datang di sekolah minggu pagi ini. Seperti biasa, ceritanya nggak panjang kali lebar ya, tapi aku punya satu aturan buat permainan hari ini ya. Kita semua setuju, sepakat ya adik-adik ya. Boleh menebak nama tokohnya ya setelah sesi ceritanya selesai. Oke, kita jempolnya mana? Boleh? Jempolnya dulu, kalau setuju kita kasih jempol ya. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah cerita, lalu adik-adik ngerasa kayaknya aku tahu deh yang diceritain siapa gitu ya. Tapi jangan disebut dulu ya, sebutnya nanti di akhir cerita boleh. Oke, jadi biar adik-adik yang lain, teman-teman yang lain yang nggak tahu, penasaran gitu ya. Oke, pasti tokoh ini kalian udah nggak asing lagi ya. Yuk kita next, Ci. Nah, ini ya. Mungkin dari gambar ini aja udah ada yang langsung tahu. Ini mau ceritain siapa hari ini ya. Udah tahu. Maria. Udah tahu. Ya, itu siapa yang sebut ya? Yang sebut kalah langsung. Kalah udah ini. Padahal aku mau main game. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Kita hari ini ya, walaupun pasti adik-adik juga udah hafal banget ceritanya satu tokoh ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulangin sedikit lagi ya. Kita dengerin cerita hari ini. Semoga adik-adik bisa belajar sesuatu yang baru gitu ya. Atau mungkin sekedar reminder aja gitu. Refresh lagi nih ya. Oke, kira-kira nih menurut adik-adik di usianya dia nih, si cewek ini umurnya tuh masih 14 tahun ya. Nah, waktu umur 14 tahun dia tuh udah punya pacar ya. Nah, adik-adik di sini ada yang udah umur 14 mungkin? Belum? Belum ya? Ada yang udah punya pacar? Nggak ngaku nih pasti nih ya. Yang geleng-geleng nih nggak ngaku nih. Yang senyum-senyum nih biasanya bisa jadi ada nih ya. Bercanda ya adik-adik ya. Nah, jadi ketawa. Nah, jadi wanita satu ini usianya 14 tahun saat itu ya. Terus udah gitu juga dia adalah wanita Israel ya. Wanita ini baik hati, cantik luar dalam ya. Nah, coba kita lanjutkan di slide berikutnya adalah pacarnya ya. Nah, kalau di Alkitab dibilangnya sudah tunangan. Artinya apa? Pacarannya udah serius banget nih adik-adik. Jadi udah mau nikah. Kok masih kecil udah nikah? Kan zaman dulu adik-adik ya. Kalau zaman sekarang umur 14 kecil banget gitu ya perasaan. Tapi zaman itu mungkin itu sangat wajar, sangat umum ya. Nah, pacarnya ini seorang tukang kayu. Ya, mereka sudah berencana untuk menikah dalam waktu dekat ya. Tapi Nama pacarnya lupa.
Nah, nama pacarnya jangan disebut dulu kalau lupa, nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada adik yang lain yang tahu, nanti dibantu tapi di akhir ya. Kita simpan dulu. Boleh kita next? Satu kali si cewek tadi tuh ya, dia lagi berdoa, lagi di kamar sendirian. Boleh di next Cici Ibel? Ini di aku yang nge-lag atau oke. Nah, si wanita tadi lagi berdoa di kamar gitu kan. Tiba-tiba didatengin satu malaikat. Nah, malaikat ini datang otomatis kira-kira si cewek tadi gimana? Kaget dong, ya kan? Takut gitu kan. Ini siapa? Nggak pernah ketemu sama malaikat sebelumnya, tiba-tiba disamperin gitu kan. Nah, terus malaikatnya langsung bilang, jangan takut gitu. Nah, terus udah gitu malaikatnya bilang, ada pesan nih ya dari Tuhan Allah. Apa tuh katanya? Nah, belum sampai sini Cici Ibel. Sabar sedikit ya, kita balik dulu. Iya, yang ini betul. Terima kasih. Nah, di sini si malaikatnya bilang, kamu dipercaya nih ya buat mengandung. Kamu akan hamil ya. Umur 14 tahun udah hamil. Kan zaman dulu adik-adik ya. Kalau sekarang 14 tahun kecil sekali ya, masih kecil, masih muda. Nah, zaman itu si wanita ini umur 14 tahun dibilangin sama malaikat bakal hamil, tapi bayinya ya itu sangat spesial, sangat istimewa. Terus Maria takut, khawatir dia. Waduh, aku kan manusia biasa. Kenapa aku bisa dipercaya tugas seberat ini? Pasti, wah, panjang nih gitu kan. Besar banget nih tugasku. Bayi biasa aja udah, wah gitu ya. Ini bayinya spesial, luar biasa. Dan Maria pikir, aku aja belum pernah tinggal bareng sama pacarku. Aku aja belum menikah. Gimana caranya aku bisa hamil? Banyak pertanyaan, tapi akhirnya wanita ini bilang ke malaikat, oke, iya, dia setuju. Ya, waktu berlalu, nah, Cibel boleh di next nih slide-nya. Waktu berlalu, ya, Maria, disebut dah sama Cici Ripka, mohon maaf ya, kesebut dah namanya. Ya, nah, cewek ini, ya, hamilnya makin besar ya, janinnya juga bertumbuh dengan baik, ya. Tiba-tiba ada pengumuman ya, seorang kaisar ya mengumumkan ya, pengumumannya ini penting sekali nih adik-adik ya. Apa tuh? Disuruh pulang kampung, semua penduduk ya disuruh pulang ke kota, ke ke tempat asalnya masing-masing karena mau ada sensus. Sensus tuh apa, Ciripka? Sensus itu absen ya. Jadi mau didata nih ya, penduduk-penduduk ya, warga di absen ya. Jadi kedua orang ini ya, si cewek ini maupun si cowok ini ya, mereka harus melakukan perjalanan yang panjang ya. Kira-kira nih adik-adik ada yang bisa tebak nggak? Mereka melakukan perjalanan berapa lama? 15 jam. Berapa jam? 15 jam. 15 jam ya. Tahu nggak adik-adik, mereka melakukan perjalanan dari Nazaret sampai Bethlehem itu kurang lebih 4 sampai 7 hari. Dengan catatan kurang lebih 1 hari mereka berjalan tuh kurang lebih 8 jam. Kan nggak mungkin ya jalan kaki, jadi mungkin mereka pakai keledai gitu ya. Dan mungkin zaman dulu belum ada mobil adik-adik ya, belum ada motor, sepeda aja mungkin jarang gitu ya. Dan mereka juga bukan dari keluarga yang kaya gitu ya. Jadi mereka melakukan perjalanan yang jauh, ditambah si wanita ini lagi hamil besar. Nah, semakin hari hamilnya juga makin gede, lalu ketika sudah saatnya melahirkan adik-adik ya, jangan di next dulu ya Cici Ibel. Nanti jangan ketika udah jalan. Nah, karena takut lahiran di pinggir jalan atau di tengah jalan, mereka cepat-cepat cari rumah warga atau klinik atau tempat singgah lah gitu buat mereka bisa melahirkan, karena udah di ujung tanduk banget nih. Kalau adik-adik tahu pernah merasakan kebelet pup, pernah nggak? Kebelet pup
Sering sekali. Kan rasanya pengen cepet-cepet ke WC gitu ya. Masalahnya ini lagi di pinggir jalan. Nah, kalau adik-adik mungkin sekarang Lebih posisinya lagi menyakitkan di kalau mobil. kebelet kencing. Lebih Nah, hebat lagi kayak kalau gitu. kebelet kencing. Nah, bayangin cewek ini Dede mau nggak bisa deh, udah melahirkan, nggak bisa. tapi nggak ada tempat singgah adik-adik. Rasanya gimana tuh? Udah keringet dingin, udah takut, wah perasaannya udah campur aduk ya. Nah, sedangkan si tunangannya ini ya juga bingung karena udah berusaha tanya sana sini semuanya penuh, nggak ada yang mau terima. Akhirnya boleh di next Cici Ibel. Ya akhirnya ya seorang bayi yang katanya istimewa dan sangat spesial, Cici Bel boleh di next? Ini aku yang like atau memang belum ke next ya? Nah, ini dia ya. Thank you Cici Bel. Nah, jadi akhirnya lahirnya bukan di rumah ya, bukan di klinik, bukan di rumah sakit, bukan di puskesmas, tapi di kandang hewan. Adik-adik, siapa di sini yang lahirnya di kandang? Nggak ada ya. Emang itu bisa lahiran sendiri ya, bukannya perlu dokter ya? Itu dia ya, luar biasanya ya. Malaikat-malaikat juga datang menyambut kelahiran bayi istimewa ini ya, sang juru selamat ya. Bayangin waktu itu mereka masih hidup dengan perjanjian lama. Dijanjiin bahwa akan ada sang Mesias, juru selamat yang datang. Ternyata sang Mesiasnya itu lahir dari kandungannya si wanita yang biasa aja ini, gitu ya. Nah, bayi ini lahir dengan selamat, ibunya juga selamat, mereka juga pemulihan bagus, baik. Nah, kabar beritanya zaman itu belum ada handphone ya adik-adik ya, belum ada email, belum ada Zoom kayak gini. Nah, jadi kabar beritanya dari mulut lewat mulut heboh sejagat raya ya. Terus orang-orang Majus penasaran, oh ini yang katanya sang Mesias ya. Aku mau lihat ya. Nah, karena ini memang istimewa banget, terbukti adik-adik ya. Kandangnya ini lokasinya persis di bawah bintang. Cici Bel boleh di next slide-nya. Nah, jadi orang-orang yang mau datang untuk melihat sang Mesias lahir, mereka tinggal ikutin aja bintang yang paling terang hari itu, malam itu ya. Jadi orang-orang tinggal langsung berdatangan ya, dan untuk menyambut kelahiran sang bayi yang luar biasa ini ya, mereka datang bawa persembahan. Boleh di next Cici Ibel. Ada yang membawa, coba kita tebak-tebakan sedikit. Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu nggak? Ini barangnya apa aja nih? Ada 3 macam. Ada yang tahu? Pertama emas, kayaknya yang pertama emas. Yang pertama emas, betul. Yang kedua ada yang tahu nggak? Apa tuh? Berlian harta Yang kedua kemenyan. Ya. Apa tuh kemenyan ya? Kemenyan itu wangi-wangian. Ya. Nah, terus yang ketiga. Nah, yang ketiga itu kalau di Alkitab judulnya mur, ya. Nah, jadi ada 3 adik-adik, emas, kemenyan, sama mur, ya. Nah, ini melambangkan, ada artinya nih adik-adik. Kenapa emas? Artinya kemenangan, ya. Bahwa ini adalah bayi yang istimewa, lahir dengan selamat, gitu ya, akan menjadi pemenang, ya. Nah, terus kalau yang kemenyan apa? Kemenyan itu mengartikan namanya harum, wangi, dipuji orang, jadi kepala ya. Nah, akan memimpin dunia gitu ya. Lalu kalau yang terakhir mur itu melambangkan bahwa bayi ini akan disalibkan. Nantinya akan dipaku gitu ya. Sampai sini jelas ya adik-adik ya. Yuk kita next. Kita lihat nih gambarnya, analoginya kurang lebih seperti ini adik-adik ilustrasinya ya, di mana ada bapak, ibu sama si bayi lalu didatangi oleh orang-orang Majus dan orang-orang yang penasaran pengen ketemu sama si bayi juru selamat ini. Itu aja cerita pagi hari ini ya adik-adik, simple ya. Jadi kira-kira bisa tebak siapa?
Yang ceweknya itu namanya Cewek namanya Bunda Maria, tadi udah keceplosan. Dan Yusuf. pacarnya itu Yusuf. Yang Pacarnya itu cowok, Yusuf. Dan Yusuf, Donkey Yusuf, dan domba. Yusuf, yang cowok namanya Yusuf. Yusuf Maria, Yusuf, Yesus, dan bayi Bayi. Yesus. Nah, oke, kalau gitu slide terakhir Cici Ibel, ayat hafalan kita pagi hari ini. Gampang banget ya, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, adik-adik ada yang mau foto atau mau dicatat gitu ya, atau mungkin buat tugas sekolah gitu ya, boleh ya. Jadi walaupun si Ibu Maria ini masih kecil, dia belum menikah, tapi dia hamil dan mengandung bayi yang luar biasa istimewa yang kita selalu peringati setiap tahun ya. Ingat tanggal berapa hari lahirnya Tuhan Yesus? 25 Desember 25 Desember 25 Desember. 25 Desember. Mantap. Oke. Sekian cerita hari ini ya. Mungkin adik-adik ada yang mau pimpin doa penutup sebelum kita lanjutin ke acara sekolah minggu berikutnya. Ada yang angkat tangan nggak? Ini Cici cuman bisa lihat 4. Oke, kalau belum ada yang bersedia nggak apa-apa. Aku tutup sesi cerita sekolah minggu hari ini dengan doa ya. Lalu kita lanjutkan untuk acara berikutnya. Yuk, sikap doa yang baik ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita hari ini. Kami sudah diingatkan kembali bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan sudah lahir di dunia untuk menyelamatkan kami semua. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara sekolah minggu. Tuhan yang pimpin sampai acara ini selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, aku kembalikan ke Cici Nia. Thank you. Oke deh, thank you Ciripka buat ceritanya hari ini. Coba dong aku mau nanya, tadi hadiahnya yang dibawa sama 3 orang majus apa aja ya? Coba ada yang bisa nyebutin lagi? Emas, Emas, terus kemenyan sama Kemayan sama pul. Sama pul. Mas, kemenyan, sama Kemenyan sama mur. pul. Mur ya? Oke iya, Mur. deh. pur. Mantap. Berarti kalian masih ingat ya? Oke. Nah, kita sekarang hari ini nggak ada kita nggak ada aktivitas. Jadi hari ini free, kalian boleh langsung istirahat, boleh quality time, family time sama keluarga gitu ya. Aku nggak jadi berpartisipasi 33 Days of Blessing. Oh iya, Aku nggak hebat jadi. Marco. Nggak jadi. Iya, soalnya repot. Tadi aku udah masukin beberapa kertas Nih, di aku udah botol, bikin. botolnya Aku udah dicuci bikin sama juga. mbakku. Ya, harusnya bilang ke mbaknya. Itu buat Aku udah acara. bilang. Karena Koko kecepatan, Mami aja belum buat botolnya. Ya udah nggak apa-apa, nanti Aku udah bikin 3. lagi. Aku udah bikin 3. Wih, Jadi Hebat, aku cancel hebat ya, Jepang. nggak jadi berpartisipasi. loh kenapa? Atau enggak barengan aja sama Fairin? Yes. Berdua. Nanti Hahaha. barengan aja. Oke. Oke. Nah, hari ini kita nggak ada aktivitas ya adik-adik. Jadi kita Botolnya Mau. boleh yang beda nggak? Nggak usah aqua. Soalnya nggak nyimpen aqua. nggak apa-apa kok. Yang penting botol. Botol apa aja Oke. boleh. Kalau Oke. mungkin gelas satu. Iya jangan dong botol. Ya Masa kali gelas gelas? ya. Iya kan susah ya. Ntar tumpah-tumpah semua isinya kan. Oke lah. Kita mau tutup dalam doa ya. Mau tutup ibadah kita hari ini. Masih nggak ada yang mau pimpin doa kah? Kita ada tip X nggak? Ayo. Jefta mau pimpin doa? Doa tutup? Enggak. Ya udah deh. Aku pimpin lagi ya. Mungkin di minggu-minggu ke depan boleh nanti mencalonkan diri. Maksudnya mengajukan diri gitu. Oke, kita
Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa untuk ibadah hari ini ya. Yuk sikap doa yang baik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena sekolah minggu kali ini bisa berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa kami terus ingat, bisa kami terus terapkan juga dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami mau berpisah satu sama lain, berkati kegiatan kami selanjutnya, dan juga kegiatan kami hingga nanti malam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay.